Salam jumpa, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di pagi yang indah ini, patutlah kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kita dalam satu perjumpaan melalui perenungan harian keluarga dalam channel YouTube Bukit Moria Tikala Baru. Di hari yang baru ini, 29 April 2023, sebelum kita melangkah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, marilah kita menyediakan waktu untuk bersaat teduh, mendengar dan masuk dalam perenungan firman. Dan karena itu sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari berdoa. Di pagi yang indah ini, melalui channel YouTube Gemim Bukit Moria Tikala Baru, dalam pelayanan renungan harian keluarga, kami datang kepadamu, ya Tuhan Allah. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah penyertaan Tuhan yang selalu diberlakukan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkaulah yang telah menyatakan kasih anugerah, perlindungan, pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh terpelihara dan selamat menikmati lagi hari yang baru, Sabtu 29 April 2023. Sebelum kami melangkah melakukan berbagai tugas tanggung jawab kerja, pelayanan dan pengabdian kami rindu untuk terus memperlengkapi diri dengan kebenaran firman daripada-Mu. Kabar sukacita Injil keselamatan, kami rindu selalu menuntun perjalanan hidup kami. Bersabdalah Engkau, ya Roh Kudus, bimbing kami, agar supaya kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami, dalam tugas tanggung jawab kerja kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sahabat renungan harian keluarga di mana saja berada, pada saat ini saya mengajak kita untuk membuka, membaca, dan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29 yang berkata demikian. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, khususnya Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29. Tetapi juga sahabat renungan harian keluarga di mana saja berada. Dari pembacaan ini sangat jelas bahwa penampakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya tidak membawa sukacita, kegembiraan kepada Thomas. Karena Thomas tidak bersama dengan murid-murid Yesus yang lain ketika Yesus menampakkan diri. Bahkan Thomas bukan saja
tidak hadir pada perjumpaan itu, tapi dia sungguh tidak percaya dengan apa yang disampaikan, diperkatakan oleh murid-murid bahwa mereka telah melihat Yesus. Apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus yang lain kepada Thomas, Thomas meminta bukti. Dia meminta bukti fisik bahwa Kristus harus dia melihat. Dan karena itu di tengah-tengah ketidakpercayaan, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah keraguan daripada Thomas bersama dengan murid-murid yang lain, maka Kristus menampakkan diri dengan ucapan damai sejahtera bagi kamu. Dan sapaan Yesus merupakan sebuah sapaan yang menghantar kepada murid-murid Yesus dan Thomas bahwa Yesus sangat peduli. Yesus sangat menunjukkan bahwa dia hadir dan memberikan kepastian. Dan karena itu Kristus datang untuk membawa damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, peristiwa perjumpaan antara Thomas dan Yesus yang bangkit secara luar biasa membuktikan bahwa Yesus sangat solider. Yesus sangat mengerti, memahami, dan peduli kepada orang percaya. Di dalamnya murid-murid Yesus, Thomas, dan dunia ini. Dan di sini Yesus hendak menunjukkan bahwa dia sebagai anak Allah, sebagai manusia sempurna, dan sebagai manusia ilahi. Dan karena itu ketidakpercayaan, keraguan-raguan, dan ketidakpastian daripada Thomas, dia mewakili keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kita manusia. Dan Thomas ketika dia menerima berita yang disampaikan oleh murid-murid yang lain, dia bukan memakai mata iman dan hati, tetapi dia memakai akal, pikiran, rasio dari manusia itu sendiri. Dan karena itu Tuhan Yesus menyatakan kepada Thomas, lihatlah dan taruhlah jarimu di tanganku dan tusukkan jarimu ke lambung daripadaku. Dan karena itu ketika Thomas melihat Yesus, dia menyampaikan secara spontanitas pengakuan yang sungguh luar biasa, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan karena itu Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Untuk itu sebagai gereja orang percaya, sikap yang harus dinampakkan ialah tetap percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, tanpa ragu, tanpa gelisah, tanpa khawatir, tanpa bimbang, sekalipun kita tidak pernah melihat dia. Dan janganlah hal itu membutakan mata iman percaya kita, apalagi meragukan kuasa kasih Yesus yang adalah anak Allah, manusia sempurna, manusia ilahi, yang sudah memberi diri, menderita, mati, bangkit, naik ke sorga dalam rangka memberikan kemenangan, tetapi juga menjadi pemenang sekaligus sudah mengerjakan keselamatan itu bagi dunia dan manusia. Dan karena itu marilah
kita hidup di dalam Dia sambil melakukan segala kehendaknya serta percaya sungguh-sungguh berserah dan berseru kepada Dia, Yesus yang adalah Tuhan yang hidup. Dan kita terus berbahagia sebab kita percaya meski tidak melihat. Kiranya Tuhan selalu memampukan kita dalam menapaki dan menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sambil mari kita tetap percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh menikmati karya keselamatan melalui dan di dalam Putramu, Yesus Kristus, yang rela menderita, mati, dan bangkit menjadi pemenang, membawa kemenangan bagi kami, membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Biarlah dalam menapaki dan menjalani kehidupan sebagai gereja orang percaya, kami terus memandang dengan mata iman bahwa Yesus adalah anak Allah, manusia ilahi, manusia sempurna. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh Thomas ketika dia melihat Yesus, kami pun terus menyatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Itu pertanda bahwa kami mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesus adalah Juru Selamat, Sang Raja Damai dan Mesias. Damai sejahtera yang disampaikan oleh Kristus menandakan bahwa Dia peduli, bahwa Dia sungguh mengetahui, Dia sungguh mengerti, dan solidaritas Yesus selalu diberikan bagi setiap orang yang mau hidup dan percaya kepadanya. Bapa di sorga, jangan biarkan kami hidup dalam ketidakpastian, dalam keraguan-raguan, dalam ketidakpercayaan. Biarlah walaupun kami tidak melihat secara fisik tentang kehadiran Kristus dalam kehidupan kami, tetapi kami sungguh merasakan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan selalu berjalan di depan kami. Tuhan selalu memberikan dan menyatakan cinta kasih dan kuasanya dalam kehidupan ini. Karena itu di sepanjang kehidupan yang kami jalani ini, kiranya kami terus hidup berpadanan dengan firman Tuhan, melakukan kehendak, ketetapan, peraturan, dan hukum daripadanya. Karena itu seantero kehidupan kami sebagai gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya Gemim Bukit Moriati Kalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29, dari anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua lanjut usia, dengan berbagai profesi, dengan berbagai pekerjaan, dengan berbagai talenta, kami mau taruh dalam tuntunan penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menolong, dan Tuhan selalu menyatakan kuasa dan berkat-berkat-Mu. Dan pakailah kami semua sebagai pendeta, penatua, diaken, kostor, pegawai gereja, tim multimedia, dan semua yang terlibat di dalamnya dalam satu pelayanan gereja Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moriati Kalabaru, termasuk mereka yang sedang sementara memberi diri, mengabdikan diri, melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai panitia, khususnya panitia Hari Raya Gerejawi dan teristimewa panitia dalam rangka pembangunan Wale Bumotik, Pastori 3, kantor jemaat dan kantor wilayah, serta gedung serbaguna. Kami percaya bahwa apa yang sedang sementara dilakukan, dikerjakan ini bukan hanya untuk kepujian diri manusia, tetapi benar-benar dilakukan dalam keterpanggilan sebagai gereja orang percaya yang memberi diri dalam pelayanan, dan biarlah semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi mereka yang dipercayakan untuk
melakukan pekerjaan ini. Tuhan juga tetap beri kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, dan sukacita. Dijauhkanlah daripada mereka dan kami semua berbagai ancaman, mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, kuasa kegelapan, teristimewa maut yang mau merampas kehidupan kami. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan, bagi mereka yang bimbang, yang khawatir, yang putus asa, yang kecewa, Tuhan juga akan tetap perkokoh dan Tuhan akan memperteguhkan iman mereka. Agar supaya dalam kepastian iman dan pengharapan mereka terus melangkah sambil berseru dan berserah dan memandang Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun, apakah hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan, Tuhan kuduskan dan berkati. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, baik kami sebagai pemimpin di tengah-tengah persekutuan jemaat maupun pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan semua jajaran yang ada, TNI Polri, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Ini kami ya Tuhan, yang mengucap syukur, yang meminta, yang bersyafaat, kami sampaikan kepadamu berimankan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada saat ini. Tuhan memberkati, tetap semangat, enjoy, dan selalu hidup berjalan bersama dengan Dia. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.